nahwu qaulika kun anta wa Zaidan kal akh. Wa dzalika li annaka law atafta Zaidan ala dhamir fi kun lazima ay yakuna Zaidun ma'muran wa anta la turid an ta'murahu wa innama turid an ta'mura muqatabaka bi ay yakuna ma'ahu kal akh. Keadaan yang kedua, ay yatarajjah al-maf'ul ma'a, dikuatkan sebagai maf'ul ma'anya alal asli daripada atom. Tadi boleh apa? Boleh atom, cuma lebih kuat sebagai maf'ul ma'a, lebih kuat sebagai maf'ul ma'a. Setelah sini lain dengan yang pertama. Kalau yang pertama hukumnya wajib dibaca nasab. Ini enggak. Ya tarajjah sebagai maf'ul ma'a daripada atasnya. Wa dzalika nahwu qaulika kun anta wa Zaidan kal akh. Kun anta, jadilah kamu dan Zaid, jadilah kamu bersama Zaid seperti saudara. Dilihat wau ma'iyah. Zaidan sebagai apa? Maf'ul ma'a. Lihat Zaidan ism fadla didahului oleh fi'il fahuwa kun. Nah, di sini kenapa kok yang rajih itu adalah maf'ulun ma'ah daripada ataf enggak wajib? Wa dzalika li anna ka, andai kata kau lau atafta Zaidan, andai kata kamu bikin Zaid ini ataf, berapa? Kun anta wa Zaidun, ataf kepada alam dhamir fi kun anta wa Zaidun, lazima ayyakuna Zaidun ma'mura, mengharuskan Zaid juga termasuk orang yang diperintah, gitu kan? Kan kalau kun anta, siapa yang diperintah? Anta saja kan? Kalau anda kata kun anta wa Zaidun, berarti dua orang yang diperintah, ente sama Zaid. Tapi kalau dia sebagai maf'ulun ma'ah, sebagai maf'ul ma'ah, yang diperintah hanyalah anta saja, bukan Zaid. Yang diperintah itu hanya anta, bukan Zaid. Wa anta la turidu an ta'murahu, sedangkan ente ingin enggak memerintah Zaid. Sedangkan ente enggak ingin. Ente hanya ingin merintah anta ini supaya bersama Zaid itu kayak saudara. Berarti merintahnya kepada siapa? Kepada anta. Anta ini diperintah bersama Zaid itu kayak saudara. Itu maunya dia. Tapi kalau diatofkan, tentunya apa? Tentunya tidak seperti itu. Enggak takut. Cuma inginnya seperti itu. Wa inna ma turidu, hanya saja kamu itu ingin anta mura mukhatabaka, kamu itu menyuruh mukhatabmu itu yaitu anta bi ayyakuna ma'a, supaya dia bersama Zaid itu kal akhi, seperti saudara. Kritikan ya lewat aja kan, kritikan mana kini
akan kritikan hatimu. Nah, kata fakih kan, kalau seperti ini katanya tuntutannya ya wajib, bukan kok seperti kemarin kan? Ya enggak. Tuntutan taklil ini kan inginnya ente apa? Supaya kamu itu bersama Zaid kan saudara, gitu kan? Kalau dibaca atau kan gak sesuai dengan tuntutan kan? Gak sesuai dengan keinginan kan? Itu kan tanakut kan? Dari semuanya bodoh. Tuntutannya mengharuskan wajib seperti di atas. Dari fakih ngono. Jelas saja. Jadi fakih itu katanya muqtada hadza ta'lil wujubun nasab la rujhan. Tuntutan taklil seperti ini itu adalah wajib, bukan roji. Ibnu Isa mengatakan roji kan? Bahkan kalau kita lihat tuntutannya kan bersama. Kenapa seperti kemarin itu? Apa ya kawanana? Latana adal qabihi wa jana. Kenapa enggak boleh buat jani? Kan takut kan? Karena inginnya dia melarang apa? Kejelekan, kan gitu kan? Tapi dengan kata-kata itu malah membolehkan. Ini kan takut. Tujuan dia melarang anta, tujuan dia memerintah anta saja. Hendaknya kamu bersama dia itu saudara. Kalau diataskan otomatis enggak sesuai dengan keinginan dia kan? Yang diperintah bukan diantah saja, tapi Zaid juga berarti kan tuntunan gitu. Betul jangan. Yes. Ono wae kok terus tekan nahwu kan. Qala al-Fakih rahimahullah muqtada hadha at-ta'lil wujubun nasab la rujhan. Fahuwa raji'un Ingta di halaman 133. Fa'ala hadha fahuwa raji'un ila mani'in ma'nawiyin. Naam ya kan. Qala syair rahimahullah fakunu antum wa bani abikum makana kuliyataini min at-tihali. Mana saja ini konana? Fakunu antum wa bani abikum. Kalau iki atau sama kunu boleh enggak? Boleh enggak? Ayo. Boleh, sekali ada antum kan? Ya kan? Fakunu antum wa bani. Ini ada kata diataskan kepada antum, kepada kunu. Boleh karena ada dhamirmu mufasil. Kemarin itu kan? Seperti apa? Saat coba kumtu wa zaidun, harus kumtu ana wa zaidun. Di sini zaidnya wa bani abikum wa umayya wa bani abikum maf'ul ma'a. Lihat di sini. Naam. Baik. Di sini maksudnya kenapa ini rajih? Ini dibaca atau boleh. Antum punya syahidnya di situ. Antum punya syahidnya. Punya syahid enggak di tali kantung? Enggak ada. Kalau di muhsin ada. Antum udah punya tali bawah. Hasyiah bawah ada. Ada tuh enggak? Ada. Atau punya tali gak? Atau ada? Asyahid itu lihat qauluhu wa bani haitsu nasabahu ala annahu maf'ulun ma. Sama.
Walam yarfa'hu bil atof. Tapi enggak dirafa'kan sebagai atof. Enggak ada kan? Padahal ma'wujudi taukid. Padahal ada taukid. Apa taukidnya? Antum kan? Kalau secara kaidah kan boleh. Ya kan? Ayo. Ma'wujudi taukid bidzamiril munfasil alladhi yasughul atfa. Ada dhamir, ada taukid, dhamir munfasil yang membolehkan ataf. Jelaskan? Li'anna rafa al-ataf yufid. Kalau dibaca rafa, jadi kan? Kalau baca rafa, al-ataf yufid anna bani abihim, bahwasanya bani abihim itu ma'murun, mereka diperintah mislum semisalnya. Padahal tujuannya tidak seperti itu, sama dengan tadi. Berarti kan gini, fakunu jadilah kalian antum. Kalau dibaca wabani, jadilah kalian semuanya dan bani abikum, maka nal kulliyata ini minatihal. Ini satu hasilah. Ini kan ya. Kalau dibaca fakunu antum atau boleh kan? Kalau atas kan ada antumnya kan boleh, ya kan? Tapi di sini maksudnya dia jadilah kamu bersama bani abikum. Itu saya kayak saudara. Maunya dia kan gitu. Tapi kalau diatofkan, tentunya jadilah kamu dan perintah bersama, perintah kepada kamu dan perintah kepada banikum itu sama-sama diperintahkan gitu. Sama dengan tadi. Berarti kalau secara kaidah bukan wajib tapi naik, bukan rasul tapi nasab. Jelas? Bukan rajih tapi wajib. Iya, kalau dia ataf kepada kunu, berarti kan wabanu. Fakuntu fakunu antum wabanu abikum, kan ataf kepada kunu. Kunu kan failnya kan? Lah kalau secara ataf kan boleh karena ada antumnya. Ya enggak? Kan kalau kaidahnya enggak boleh ataf kepada dhamir muttasil kecuali harus sama dibalik dengan dhamir mufasil, kan kena itu kaidahnya. Ini ada dhamir apa? Mufasil kan? Cuma dalam segi makna berbeda yang diinginkan oleh mutakalim. Karena mutakalim inginnya apa? Inginnya ente itu bersama bani abikum itu kayak saudara. Berarti bukan maksudnya jadilah kamu dan kenapa? Bani abikum itu kan perintah, sama-sama diperintah. Ente dan bani sama-sama diperintah, jadi kayak satu saudara kan lain. Ngerti gak? Itu sama dengan tadi. Nah, kalau secara kaidah tadi berarti apa? Bukan wajib tapi apa? Tadi apa Pak? Wajib. Kenapa? Karena kalau diartikan ataf kan berbeda. Karena akut kan dengan keinginan mutakalim. Keinginan dengan mutakalim. Cuma ikhwan, mungkin di sini mungkin saja. Maunya berusaha. Lain dengan kemarin. Kalau kemarin kan fasad al makna, rusak maknanya. Kalau ini kan enggak. Benar menyelisih apa? Mutakalim kan enggak rusak maknanya. Itu kemungkinan di situ. Ya kita pakai eksternal di situ enggak ikut pasti. Apa? Kemarin itu contohnya yang dia mana ya? Itu enggak ada di atop apa? Dia wajib kontrol tanpa mendatangkan dari taukid gitu. Lah kalau yang depan? Kalau yang depan enggak ada taukidnya. Cuma dari sisi makna emang dia dengan dari sisi ma'nawi maka dia tanaqud. Cuma kalau di sini kan dari sisi makna ma'nawi saja dia tanaqud. Cuma dari sisi kaidah yang itu dia mendatangkan taukid. Lah enggak itu bisa terbantah dengan di atas. Kun anta wa zaidan. Ya itu maksudnya dua-duanya juga. Gampang saja kalau gitu. Bisa jadi digantikan kun. Bisa bukan kun. Maksudnya selain itu idrib zaidan wa muhammadan. Bisa saja. Pukulah Zaid dan Muhammad. Kalau kau kan dan. Kalau pukulah Zaid bersamaan dengan Muhammad bersama-sama. Iya. Kalau di atas nomornya berapa? Sekarang yang dipukul, perintah yang dipukul berapa? 1. Kalau kita katakan atau
Kalau atau berapa? Nah, kalau maf'ul ma'ah? Hah? Satu kan yang diperintah dipukul. Ya, satu kan yang perintah. Karena aku dalam segi makna. Kan nggak ada dhamir antanya situ kan? Nanti kan apa kepada Zaidannya kan? Idrib Zaidan wa Amron. Ya ini nggak mempengaruhi adanya taukid nggak taukid. Ya benar sekilas. Contoh ini kalau yang pertama itu nggak ada taukidnya, dari segi lafziahnya ini ada taukidnya. Ya nggak mengharuskan itu juga. Maksud saya itu benar dalam segi makna. Kalau yang pertama itu fasadal makna, kalau yang kedua enggak ya sudul makna. Cuma yang kedua tadi loh, kalau di sini kan ada taukidnya, sehingga dari segi lafaz itu apa namanya diperbolehkan. Ini tidak. Kalau yang pertama itu kan enggak ada taukidnya, langsung saja la tanha anil qabih wa janihi, enggak ada dhamirnya gitu kan. Nah, itu laisa bilazim maksud saya. Cuma dalam segi makna cocok. Kalau yang pertama, ihtimal yang pertama itu karena kenapa wajib? Karena fasadal makna. Kalau enggak seperti itu kan maknanya kan fasad. Lain dengan ini andai kata dibikin atom tidak fasad maknanya. Itu saja, insyaallah lebih ahsan. Ya kan? Jadi enggak melok, enggak ikut fakih. Meskipun secara taklil itu tuntutannya sama, tapi kalau dirasa-rasakan tidak mengharuskan sama juga dalam segi fasad wa adamul fasad. Waqad ustufida, dan sungguh bisa diambil faedah min tamtsili, dari pembikinan contohku kun anta wa zaidan kal kita ini ketui anna ma ba'da al maf'uli ma'a, bahwasanya apa-apa yang setelah maf'ul ma'a, mana setelah kal yakun itu ada ala hasbi, semenurut sesuai maqablahu, apa-apa sebelum apa? Sebelumnya saja. Artinya kal'ah ini sesuai dengan sebelumnya kal'ah, yaitu zaidan to. La ala hasbihima, bukan sesuai keduanya sama anta. Kalau anda kata anta sama zaid, tentunya apa? Kal akhwaini. Tapi di sini wa illa laqul kal akhwaini. Tapi beliau mengatakan kun anta wa zaidan kal mufrad. Berarti ini menunjukkan bahwasanya apa-apa yang sebelum maf'ul ma'a itu adalah dilihat maf'ul ma'anya saja. Berarti kalau maf'ul ma'a mufrad, maka dia adalah mufrad. Jadi itu yang penting. Enggak dilihat dari sebelum maf'ul ma'a dan maf'ul ma'a. Kalau dilihat dari maf'ulnya ma'a dengan sebelumnya, tentu musharrif akan mengatakan kal akhwaini. Saya belum mengatakan jadilah kamu bersama Zaid kayak saudara. Gitu saja mufrad. Enggak bilang seperti dua saudara. Kalau dua saudara ditimbang apa? Antara Zaid sama anta, gitu kan? Tapi itu enggak benar. Alat sahih untuk melihat setelah maf'ul ma'a itu dilihat sebelum maf'ul ma'a. Sebelum kata itu yaitu maf'ul ma'anya itu dilihat. Ngerti maksudnya? Ngerti Pak Ali? Tapi itu seringnya sebenarnya hasbi. Ala hasabi. Ala hasabi koma qablau faqat. La ala hasabihima wala wa illa qultu kal akhwaini hadza wasfi. Nah. Baik, paham ini insyaallah di sini? Jelas? Paham ini enggak ini? Paham ini? Hah? Mana? Ma qablahu kembali ke kal'ah. Apa sebelumnya? Zaidan. Anna ma ba'da. Ma ba'da. Aina ba'da maf'ul ma'a. Yaitu kal'ah, ya kan? Ya enggak? Yakunu dia ada ala hasabi menurut ma qablahu, apa-apa yang sebelumnya. Apa-apa yang sebelum
Sebelum ma. Ma itu apa? Adalah ba'da maf'ul ma yaitu kal'ah. La ala hasabima, bukan ala hasabima yaitu Zaidan sama anta wa illa laqultu kal akhwaini hadzal sahih. Tapi kan ditulis hadza khilaful jumhur, ini dari guru saya ini. Hadza khilaful jumhur. Kalau jumhur melihat keduanya. Kalau Ibnu Hisham melihat satu maf'ul ma yang dilihat. Tapi kalau jumhur melihat dua-duanya. Hadza khilaful jumhur. Ini menyelisihi jumhur. Ayo jumhur apa? Melihat keduanya. Jadi kalau jumhur membahasnya kun anta wa Zaidan kal akhwaini. Itu jumhur. Ngerti? Jadi hadza khilaful jumhur. Dari sisi anu saja, dari sisi mufrad dan musananya. Iya, kalau dari segi maknanya kan sama bersama. Jadilah kamu bersama Zaid, kan adanya bersama kan. Jadi kan kamu sama bersama Zaid. Yang dilihat maf'ul ma'anya. Bukan dilihat apa? Keduanya. Kalau keduanya tentunya kan dua saudara kan. Jadilah kamu bersama Zaid itu dua bersaudara. Ayo bersaudara, kamu sama Zaid itu dua bersaudara. Tapi yang ditinjau itu enggak itu, tapi maf'ul ma'anya. Jadilah kamu bersama Zaid seperti saudara. Ngono ta wae. Seperti saudara. Seperti saudara bersama Zaid. Dari segi mana saja? Enggak. Qala al-musannifu rahimahullah, mimman nassa alaih, seperti yang telah memberikan nas seperti itu Ibnu Kaisan. Jadi Ibnu Kaisan apa namanya? Condong seperti pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hisham. Baik. Apa itu? Iya, kenapa? Fakunu ya, ini kembali ala jumhur ini. Fakunu antum wa bani abikum, kembali ke ini. Selanjutnya insyaallah. Wasama wal qiyas yaktadian. As-sama wal qiyas menuntutnya. Wa anil aqfas ijazatu mutabaqatihima. Kalau aqfas membolehkan mencocoki keduanya. Baca apa dibaca? Ditulis ai maksudnya qiyasun al-ataf wa laysa bil qawi. Ai kun anta wa Zaidan kal akhwaini. Kal akhwain ini seperti ataf. Kalau ataf kan dua, ya kan? Dikiaskan seperti ataf, seperti apa? Seperti ataf. Kalau ataf kan dua-duanya. Kal akhwain ini kan yang dipandang itu kan apa? Adalah maf'ul ma'anya. Walaisa bil qawi, jari ini enggak kuat jari ini. Enggak kuat jari ini. Wasali satu. Ayat tarajjah al-atfu, lebih dikuatkan atafnya. Wa yad'uf maf'ul ma'a, lemah sebagai maf'ul ma'a. Jadi lemah kalau ma'a. Wa dzalika kapan? Idza amkana al-atfu bi ghairi dha'fin wala la fil lafzi wala dha'fun fil ma'na. Kapan? Kalau memungkinkan dibikin ataf dan ini enggak ada sisi kelemahan dari segi lafaz dan tidak ada kelemahan dalam segi makna, ya luwe asalnya kan ataf, ya kan? Maka dari sinilah dikuatkan ataf. Soalnya kono sisi kelemahan dalam lafaz dan juga dalam segi makna. Nahu qama Zaidun wa Amr li'anna al-atfa, alasannya huwal asal, dia adalah asal. Jadi asalnya kan ataf. Lah adanya wau ma'iyah itu kan farqa karena ada mani maknawi atau makna mani lafziyah, maka disitulah wala mudha'ifa walahu, dan tidak ada hal yang melemahkannya dari segi makna atau dari segi lafaz, maka fayatarajjahu, maka dikuatkan menjadi apa ya, Faham? Menjadi apa yuk? Menjadi ataf 3. Baik. Nah, saya tambahi
keadaan warabi'ah. Beliau hanya menyebutkan 3 saja. Kita tambah 1 warabi'ah wujubul atfi. Wajib dibaca ataf mislu qaulika istaraka Zaidun wa Amrun. Istaraka Zaidun wa Amrun. Ini yang nomor 4, wajib dibaca ataf. Kenapa? Kenapa istaraka Zaid? Zaid itu siapa? Istaraka itu pasti butuh 2 orang. Istaraka telah bersosikan Zaid dan Amr itu pasti butuh 2. Pasti butuh 2. Nanti insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah. Lanjut ya kawan kita ini. Kok dia datang apa ya? Mungkin besok mungkin ya kan anak libur dulu. Kalau jadi saya ada urusan keluarga. Kalau jadi mana nggak mau keluar tapi ada urusannya. Tapi ya urusan wajib kan. Dia harus istirahat di sini. Babul hal wa wasfun fadlatun yaqa'u fi jawabi kaifa kalau rabtul lissa maktufan. Hal itu 1 sifat. Syaratnya 1 sifat. 2 fadlah. 3 jatuh sebagai jawaban kaifa. Darabtul lissa, aku memukul apa lissa? Pencuri. Apa arti maktufan? Apa arti maktufan? Ngok ngono. Ngok dalam kata ngok. Apa ngok itu? Pukulan telak gitu. Jam sapa? Gitu ya kan ya? Gitu kali ya? Anak kata artinya. Abang sudah lihat, Anda sudah yakin nanti? Loh, nembus ngono kok. Tolong tanggung jawab itu. Kasih. Kok iso nggawe telak-telak bareng gitu. Ya. Apa? Susu itu. Apa? Setelah sih. Aku mau sorono aja. Masa sorono. Masa komisi lali mana komisi? Pelan-pelan berarti. Ada apa minta pelan? Yo, berarti gak telak yo lain lagi. Telak lawanan berapa derajat itu? Derajat. Jadi darabtul lissa, aku memukul lissa. Bagaimana kau cara memukulnya? Pelan-pelan. Itu jenis kaifa. Di sini maktufan sifat. Sifat dia. 2 dia fadlah. Dia jatuh sebagai jawaban kaifa. Kaifa darabtal lissa? Fi inti mukul lissa itu mukule pelan-pelan sah. Iki jenenge hal dalam keadaan pelan-pelan. Lama ketika intaha selesai al-kalamu pembahasan alal maf'ulati atas maf'ulat wis mari maf'ulat. Berarti maf'ul apa? Ada maf'ul bi masuk munada, total lagi. Maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, maf'ul fi, terus maf'ul ma'a. Kita ini ke maf'ul kita ada 4. Oke, dalam i'rab enggak mungkin lepas daripada ini ya. Kalau nasab ya.
Kalau jadi mas jadi maf'ul. Nah, syara'tu aku memulai fil kalam pembahasan ala baqiyatil mangsubat yang lainnya. Faminha di antaranya mangsubat adalah hal. Wa huwa dan dia itu hal ibaratun satu ungkapan. Amastama'a apa-apa yang terkumpul fihi pada ma salah satu syurutin 3 syarat ahaduha ayyakuna wasfan harus sifat. Hal harus sifat ini. Wasani ayyakuna fadlan. Yang kedua harus fadlah. Wasalis ayyakuna salihan dan yang ketiga itu layak lil wuqu'i jatuh fi jawabnya kaifa. Wadzalika ka qaulika darabtul liso maktufan. Jelas. Syarat 3. Fa in qulta jikalau kamu berkata sekarang disebutkan kritikannya. Fa in qulta maka jikalau kamu berkata yaridu ono kritikan. Ala dzikril wasfi sifatnya hal harus sifat ono kritikan. Apa kritikane? Adalah qauluhu ta'ala fangfiru larilah kalian semuanya subatin. Apa itu subatin? Dalam keadaan mutafarikin berbeda-beda. Subatin itu bukan sifat. Tapi kok bisa jadi hal. Subat itu bukan sifat. Coba subat apa? Sifail gak? Simaful gak? Gak dia bukan sifat. La tafdil, wala sifat musabbahat, wala sifat kada wa kada. Tapi kenapa ke i'rabnya hal? Loh, ngerti maksudnya? Padahal dia bukan sifat. Wa antum mensyaratkan hal itu harus sifat. Ini kritikan pertama. Fa inna subatin halun wa laisa biwasfin. Wis. Kritikan yang kedua wa ala dzikril fadla. Sekarang fadla nahu qauli wala tamsi fil ardi maraha. Jangan kamu berjalan di muka bumi. Antum buang marohanya bisa nggak dipahami? Gak bisa kan? Nah, bagaimana antum katakan fadlah? Berarti kan umdah ini kan? Apa itu betul kemarin? Mala yastagni bil kalam. La yakunu apa? Hah? Ayah. Walaysa nafsul kala walaysa musnad wala musnad ilai. Sekarang antum buang marha. Bisa enggak dipahami? Enggak bisa dipahami. Bagaimana antum katakan hal kritikan? Wa qaulu syair laisa man mata fassaraha bi mayyitin innamal mayyitu mayyitul ahya. Innamal mayyit man ya'isu kaibah kasifa baluhu qalilur raja. Sesungguhnya orang yang mati itu adalah orang yang hidup kaibah dalam keadaan sedih. Kasifan baluhu terbuka benaknya, terbuka pikirannya, tapi qalilur raja sedikit pengharapannya. Itu jenenge mayit. Nah, sekarang atau perhatikan di sini. Apa yang harusnya kaibah? Hal kan? Antum buang. Sesungguhnya mati adalah orang hidup. Bisa dipahami? Rusak nggak mananya? Rusak kan? Sesungguhnya orang hidup adalah sesungguhnya orang mati adalah orang hidup sih. Wong mati kok hidup? Nggak bisa dipahami kan? Bagaimana antum katakan fadlah? Berarti harusnya umdah. Ngerti? Kritikannya? Jabir, Masya Allah. Isa'awanya mata ifwal Jabir. Fa innahu law asqata marhaban, andai kata dia buang marhabannya, marohannya dan kaibannya, fasadal makna, fasad rusak. Fayabtul qaulul hal fadla, maka gugurlah keberadaannya itu harus fadlah, gugur ke jalan. Wa ala dzikril wuqu'i fi jawabi kaifa, masuk kritikan. Hal itu harus
jatuhnya itu jawabannya kaifa nahu qouli ta'ala wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kamu itu berbuat onar di bumi. Bagaimana? Dalam keadaan rusak gak cocok. Maknanya jangan kau membuat kerusakan. Janganlah engkau membuat onar di muka bumi dalam keadaan merusak. Bagaimana cara merusak? Kagak bisa toh? Berarti kan ini bukan jatuh bermakna kaifah. Ngerti nggak, Pak? Jelas. Yang artinya kaifah kan ini. Bagaimana kamu merusak bumi dengan sangkul, dengan apa kek? Bagaimana engkau larangan jangan kau membuat onar di muka bumi dalam keadaan merusak? Jawabannya juga iso. Gak mafhum, gak makul, gak maksud dari ini. Gak maksud. Nah, ngerti ya, Pak? Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana cara merusaknya? Bagaimana cara membuat keonaran dalam keadaan merusak? Gak maksud. Gak maksud. Namanya cara bagaimana itu? Bagaimana yang jalan? Cepat awal. Bagaimana kamu mengukur? Bagaimana kamu tidur? Disebutkan kaifiahnya bagaimananya. Nah, inilah kritikan mereka. Kultu tak bantah. Dibantah. Disebutkan kritikannya dibantah Ibnu Hisam dewi. Kultu subatin. Benar subatin itu bukanlah sifat, tapi fi makna mutafarriqin. Tapi arti ini kan sifat. Jawab, iyalah pasti bukan sifat, tapi mana nih sifat. Maka bawa wasfun takdiran ono wae jangan. Wal muradu bil fadlah, yang dimaksudkan dengan fadlah bukan yang kamu pahami, tapi maksudnya fadlah itu ma yaqau ba'da tamamil jumlah, jatuh setelah sempurna jumlah. Bagaimana jumlah? Fi'il, fa'il, mubtada, khobar itu maksudnya. Jadi apakah dia dibutuhkan atau nggak terserah. Yang penting jatuh setelah sempurnanya jumlah itu yang saya maksudkan padalanya. Jawabannya padahal yang dikatakan fadlah kan nggak seperti itu kan. Berarti ada fadlah model kedua. Kenapa dikatakan fadlah? Kalau jatuh setelah sempurnanya jumlah. Bagaimana jumlah? Fi'il, fa'il, mubtada, khobar itu jenenge sempurnanya jumlah. Bukan maksudnya ma yasihul istighna'u bihi, apa-apa yang harus dibutuhkan, apa-apa yang tidak dibutuhkan. Lain maksud mala yasih, bukan maksudnya ma yastahil apa-apa yang tidak dibutuhkan, tidak. Kadang-kadang dibutuhkan, cuma jatuh nih setelah sempurna jumlah. Nah, saiki jatuh setelah kaifa. Itu wal haddul mazkur lil halil mubayyinati lal muakkidati. Hal itu ada dua cah. Hal itu ada loro bahasane wong balik wong blimbing. Ono loro apa iku? Apa bahasane wae? Maksudnya apa namanya yahi gitu. Wong bahasane kan ngono, berarti beda-beda. Yahi bahasa anane kan bantane. Hal itu ada dua. Ada mubayyinah, ada muakkidah. Yang saya maksudkan itu hal mubayyinah, tapi yang ente maksudkan hal muakkidah. Kalau hal muakkidah itu nggak butuh jawaban kaifa. Kalau mubayyinah butuh jawaban kaifa. Bisa menilai takliki apa hal muakkidah dan hal mubayyinah itu insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasa enggak maksud, enggak paham, enggak matu, enggak lagi, enggak nyantol, enggak musim, enggak bom. Oh, itu.